Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali beribadah pada hari Minggu ini tanggal 23 Agustus 2020. Mengucapkan bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan bagi kita sampai saat ini. Saya akan bacakan panggilan beribadah dari Wahyu pasal 15 ayat 3 sampai 4. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Amin. Kita akan menaikkan pujian Allah Bapa kami puja. Mari kita berdoa mohon pimpinan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Mengucap syukur atas semua berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk menghadap kehadirat-Mu. Khususnya pada pagi hari ini kami akan menyembah Engkau dalam ibadah di kebaktian minggu, walaupun ada di tempat kami masing-masing. Mohon Engkau mengurapi dan berkati kami semua, terlebih hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman. Engkau urapi dan kuduskan ya Tuhan, sehingga itu semua menjadi berkat bagi kami semua dan memuliakan nama-Mu. Menyerahkan ya Tuhan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan baca firman Tuhan. Ayat diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 akan saya bacakan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap,
berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan sebuah panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Kita akan menaikkan pujian penyembahan Harap Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, juga persepuluhan kita kepada Tuhan. Ada beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama melalui rekening gereja BCA nomor 29407720012 atas nama Adi Putranto Tovan Arvile Yohardo Swakokone dengan memberikan keterangan tujuan. Yang kedua, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap hari antara jam 9 sampai jam 4 sore. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpan dan memasukkannya ke dalam kotak persepuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Atur dumateng para sederek-sederek ingkang wonten ing Indonesia, kawula sak keluarga ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah dene ulang tahun kemerdekaan RI ingkang sampun 17 gangsal taun menika pados ulang tahun punika saged terus gigah para umat bangsa Indonesia menika terus
buka hati ini pun batas terus berjuang menuntut kemerdekaan ingkang sejatius umat Indonesia. Dados Indonesia menika terus saged melancarkan menapa ingkang dados cita-citanipun dening para pejuang-pejuang ingkang sampun kabukti dumateng bangsa Indonesia kala rumiyin. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Kita masuk bulan 8 di tahun 2020. Aku yakin banyak rencana yang sudah kita ubah, kita tunda, atau kita batalkan. Tahun ini tahun yang beda sekali dan tidak pernah kita bayangkan sedikit pun sebelumnya. Tapi dengan kita semua yang masih kuat, masih bisa melakukan banyak hal, bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, tentu bukan hal yang biasa. Tetap bertahan ya, semangat, dan jangan lupa melakukan hal yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita, untuk Indonesia, untuk umat, untuk Tuhan. Selamat ulang tahun GBBI, kiranya dapat terus memberikan pelayanan yang baik serta pembinaan bagi umat baptis di Indonesia. Kita akan menaikkan doa syafaat. Jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah pemelihara, Allah pelindung. Terima kasih untuk semua kasih setiamu, penyertaan-mu, pemeliharaan bagi kami di dalam segala karya, usaha maupun studi. Dan kini kami membaktikan yang terbaik, yaitu persembahan dan perpuluhan yang kiranya menjadi ucapan syukur kami sekaligus menjadi sarana untuk perluasan kerajaan Allah melalui pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Dalam ibadah ini kami juga menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami atas segala situasi dan kondisi yang terjadi, di mana kami semuanya terus berjuang untuk boleh dapat terbebas dari segala macam sakit penyakit yang saat ini mewabah, yakni disebabkan oleh COVID-19. Bapa di surga, biarlah di masa-masa kami masih merasakan atmosfer semangat kemerdekaan Republik Indonesia, kami juga akan terus semangat di dalam menjalankan tugas-tugas kami sekalian, bahkan berperan serta aktif bekerja sama dengan pemerintah di dalam menanggulangi masalah kesehatan ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan di antara kami bangsa Indonesia kerukunan, damai sejahtera. Demikian juga bagi para pemimpin negeri ini, Tuhan berikan kebijaksanaannya, Tuhan berikan pertolongan di dalam memimpin negeri ini sehingga dapat membawa kemajuan demi kemajuan. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami bersyukur bahwa dalam ibadah ini kami boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi gereja-gereja Baptis Indonesia, di mana kami boleh memperingati 49 tahun berdirinya gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kiranya melalui wadah ini, wadah keluarga besar ini, kami sekalian, umat Baptis Indonesia terus dapat memancarkan terang kasih Yesus kepada sesama kami, terutama bangsa Indonesia. Kami berdoa kiranya Engkau memakai gereja-gereja Tuhan yang tergabung khususnya di GGBI, agar kami sekaliannya dapat mengabarkan Injil, mewartakan kabar baik itu kepada sesama kami. Memberkati juga PPD Lampung, di mana kami gereja-gereja Baptis Indonesia di Lampung menjadi satu di dalam pekerjaan pelayanan, memperhatikan dan juga
melayani bersama di Provinsi Lampung. Kiranya Tuhan berkati baik pengurus harian maupun juga orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di Lampung. Tuhan berkati menyertai. Di masa-masa yang sulit ini pun kami percaya Tuhan tetap melindungi gereja-gereja Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, berdoa juga untuk Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, baik yang induk maupun cabang. Kiranya Engkau berkati jemaat Tuhan sekalian dalam segala karya usaha maupun segala sesuatu yang dikerjakannya. Tuhan buat berhasil karena kasih-Mu yang terus nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kiranya Engkau juga berkati baik gembala sidang yang di induk maupun di cabang. Kiranya Engkau berkati juga hamba-Mu yang melayani, yaitu Mbak Enas keluarga di Hong Kong. Tuhan kasih Tuhan beserta dengan para hamba-hamba-Mu, sehingga boleh melayani Tuhan melalui melayani sesama, yakni jemaat-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu menaikkan doa untuk keperluan jemaat Tuhan, di mana kami terus mengingat jemaat kami yang senior di gereja ini. Bapak Hendra Saldi kami angkat dalam doa bersama Bapak Tumpah Huta Barat, Ibu Gideon, Ibu Lendang, Bapak Marali Simanjuntak, Bapak Kasidi, Ibu Badar, Ibu Yohana, Ibu Sijabat, Bapak Suparno, Bapak Susanto, dan Ibu Trimurti. Kiranya semuanya diberi kekuatan kesehatan, terlebih lagi semangat dan iman yang mantap di dalam masa usia senja ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong pergumulan jemaat di masa-masa pandemi ini. Mungkin di antara mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mungkin juga mengalami sakit penyakit. Demikian juga ada yang mengalami pengurangan jam kerja. Di dalam kehidupan mereka secara finansial, Tuhan memperhatikan dan memelihara. Kami berdoa juga kiranya Engkau berkati keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Engkau berkati dalam sekolah, dalam pendidikan juga. Engkau berkati dari yang merindukan pasangan hidup. Nyatakan kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap anggota jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami dan merasakan Tuhan Allah sendiri di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong lembaga-lembaga baptis, secara khusus kami berdoa untuk Rumah Sakit Immanuel. Tuhan memberkati rumah sakit ini, baik mereka yang bekerja di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Perlindungan tangan kasih menyertai keperluan akan APD maupun keperluan obat-obatan, keperluan-keperluan yang lain yang menolong mereka di dalam melayani Tuhan di bidang kesehatan. Perlindungan kasih setia Tuhan menyertai. Dan saat ini kami terus berdoa kiranya Engkau saja yang memberikan berkat-Mu yang terbaik kepada Rumah Sakit Immanuel ini. Bapa di surga, inilah doa-doa kami yang kami naikkan, kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujian persiapan oleh vokal grup PRBI. Mujizat sertai tiap langkahku.
Engkau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya dengan judul Mengambil Alih Angkasa Raya Bagi Kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, mengambil alih angkasa raya bagi kemuliaan Allah. Inilah tema dari hari ulang tahun ke-49 Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, kita belajar di sana bahwa di dalam tahun yang ke-49 ini, di usia yang ke-49 ini, Gabungan Gereja Baptis Indonesia memiliki kesadaran bahwa kita, Gereja Baptis Indonesia, menghadapi satu pertempuran yang maha dahsyat melawan tipu muslihat iblis. Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa iblis telah berhasil memasuki segala ranah dalam kehidupan manusia, sendi-sendi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Paulus memberitahukan kepada kita, siapakah lawan kita yang sesungguhnya? Seperti apakah yang kita hadapi dalam perjuangan Gereja Baptis Indonesia pada masa kini? Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ruang udara, atmosfer nampaknya menjadi medan perang dari Gereja Baptis Indonesia pada masa kini. Tidak bisa kita menjadi cuek atau ignorance terhadap keberadaan si jahat yang mulai merebut medan perang ini. Karena itu, kita harus menaklukkan penguasaan udara oleh kuasa kegelapan, supaya udara yang telah
terpolusikan oleh kegiatan-kegiatan kejahatan menjadi bersih karena Injil hadir di sana. Injil damai sejahtera Kristus terlibat di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti kita memahami apa yang dimaksud dengan angkasa raya, apa yang dimaksud dengan penguasa udara, atmosfer yang merupakan tanda bagi kita bagaimana era digitalisasi pada masa kini telah tidak menjadi sesuatu yang asing lagi, tetapi sudah menjadi kenyataan bahwa dunia maya, dunia yang tidak kasat mata pun roh jahat mengambil peran di sana. Karena itu Gereja Baptis Indonesia semestinya tidak menjadi cuek terhadap semuanya itu, memperhatikan, menjadi aware. Segala sesuatu di udara sana, di atmosfer sana, di dunia maya sana, di dalam era digitalisasi, semuanya tersedia, semuanya bisa digunakan oleh si jahat. Oleh sebab itu, mari, ini justru bukan menakut-nakuti kita, tetapi justru memberi kekuatan untuk kita, keyakinan ada potensi besar di sana untuk Injil masuk. Semakin jahatnya dunia, semakin kesempatan Injil diwartakan, diberitakan. Semakin jahatnya dunia, semakin jahatnya roh-roh jahat yang menguasai udara, semakin perlunya Injil disampaikan di sana. Karena itu, menghadapi tipu muslihat iblis, mungkin dengan beragam hoax ataupun juga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya melalui dunia maya di era digitalisasi ini, maka kita harus yakin dan percaya harus melakukan ini, yakni dalam Efesus pasal 6 ayat 10-20. Pertama, kita mengingat siapakah sumber kekuatan kita, tidak lain di dalam dan oleh Yesus Kristus sendiri. Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Tidak lain mengingatkan kita bukan berperang karena sumber daya atau kekuatan kita, tetapi oleh karena kekuatan dari Tuhan sendiri. Bukan karena kita mampu, tetapi ada kuasa, yaitu dari Yesus Kristus yang memampukan kita untuk maju ke medan laga dan merebut angkasa raya bagi kemuliaannya. Yang kedua, Efesus pasal 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jelas sekali, kita diminta untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Seluruhnya dapat kita gunakan, semuanya tersedia, mari kita kenakan. Dan yang ketiga, di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 kita akan mengetahui di sana bahwa kita bukan saja mengambil, tapi juga menggunakan semua perlengkapan senjata Allah untuk melawan. Yang kedua tadi bertahan, dan yang sekarang adalah untuk melawan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Takdir kita sebagai orang percaya, kemenangan. Takdir kita adalah sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, kamu tetap dapat berdiri tegap. Tinggal sekarang kita akan berani maju enggak? Dengan suasana kemerdekaan Republik Indonesia ini, dengan semangat, kita akan tetap maju Laskar Kristus. Sekali lagi, ambil alih angkasa raya bagi kemuliaan Allah. Perlengkapan senjata Allah yang meliputi kebenaran, keadilan, Injil damai sejahtera, iman, kepastian akan keselamatan, firman Allah, dan doa yang tak henti-hentinya. Efesus pasal 6 ayat 14-18, mari kita kenakan semuanya itu. Untuk itu, sesuatu yang istimewa di hari ulang tahun ke-49 Gabungan Gereja Baptis Indonesia, ada sebuah logo bertuliskan atau digambarkan di sana angka 49, menunjukkan kepada usia GGPI yang ke-49. Sekilas kita akan melihat arti logo yang ditayangkan. Arti logo yang pertama di sana, dia angka 9, ada sinyal wifi di sana. Jadi itu sebagai tanda era digitalisasi, medan laga untuk menjangkau jiwa-jiwa yang harus direbut dan dikuasai. Kemudian warna dari angka-angka itu berwarna galaksi, artinya futuristik,
menuju masa depan dan relevan. Kita juga melihat di sana angka digital, angka 4 dan 9 itu fontnya digital. Sebagai lambang sekali lagi, era digitalisasi, medan laga pertempuran kita. Dan di angka 4 itu ada di sana bentukan dari salib yang ada di tengah logo. Salib di tengah logo sebagai apa? Pusat, center, tujuan utama pelayanan digital. Tidak lain adalah salib Kristus. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, seraya kita bersyukur untuk hari ulang tahun ke-49 Gabungan Gereja Baptis Indonesia, di mana kita sekalian Gereja Karunia Tuhan ini menjadi anggotanya yang ke-113. Kiranya dengan semangat Injil, membawa Injil itu juga, Injil yang penuh kuasa, kita bawa ke dalam atmosfer yang penuh perjuangan, merebut angkasa raya demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Laskar Kristus terus maju. Karena itu dalam nyanyian pujian nomor 251, maju terus, mari kita berjuang bersama-sama merebut angkasa raya dalam suatu perjuangan rohani, pertempuran rohani. Berdiri bersama-sama di tempat kita masing-masing, maju terus, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Tanda siap-siap datanglah berbunyi, dan perisai senjata telah diberi. Wahai dikau satria, satria Kristus, dengar bunyi gendang isyarat, maju terus, maju terus, maju terus. Dari saksi Yesus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib, maju terus. Berteguhlah gerak baris dan langkahmu, dengan salib dan Injil geraklah maju. Wahai dikau satria, satria Kristus, di pundakmu terkagum pesan menebus. Maju terus, maju terus. Dari saksi Yesus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib, maju terus. Taburkanlah benih Injil Tuhan kita, karena hidup kekal hanya dalam Dia. Walau dikau satria, satria Kristus, jangan bimbang, tunaikan tugasmu terus. Maju terus, maju terus. Jadi saksi Yesus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib, maju terus. Terimalah janji yang dari Dia. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, yang menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih dan karunia, dan damai sejahtera bagi jemaat Tuhan sekalian Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita sekalian.